Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani dengan NIM 200602955 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai judul skripsi saya yang berjudul penggunaan model problem based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar kelas 4. Nah, ini ada hal-hal yang nanti akan saya jelaskan. Lalu, yang pertama ini ada pendahuluan. Nah, ini adalah latar belakang penelitian saya. Pada era ke-21, memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas serta bisa bersaing secara mendunia. Karakteristik personil yang berkualitas ialah kemampuannya dalam mengatur, menerapkan, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Berbagai kemampuan memenuhi tantangan era ke-21. Di antaranya yang pertama, kemampuan berpikir kritis serta pemecahan masalah. Yang kedua, keterampilan berkreasi serta berinovasi. Yang ketiga, literasi informasi serta komunikasi. Yang keempat, keterampilan belajar secara nyata. Dan yang kelima yaitu keterampilan informasi serta literasi media. Nah, berpikir kritis itu ialah tahap terorganisir yang menjadikan siswa menilai bukti, pendapat, akal sehat, dan bahasa di balik pemikiran orang lain. Nah, lalu ada masalah yang ditemukan dalam penelitian saya, yaitu yang pertama ini ada dari hasil The Trend in International Mathematics and Science, IMSS tahun 2005, menunjukkan bahwa rata-rata prestasi Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan alam berada pada peringkat ke-35, 49 negara dengan 433 poin serta masih di bawah rata-rata internasional, yaitu 500 tahun 2005. Nah, rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia ini, khususnya sains, disebabkan oleh masih rendahnya minat siswa dalam membuktikan. Kurangnya minat siswa untuk membuktikan hal tersebut turut menyebabkan rendahnya pemikiran kritis peserta didik. Yang kedua ini, adapun penyebab rendahnya kemampuan berpikir kritis di lingkungan sekolah dasar, yaitu disebabkan karena minimnya inovasi untuk mengaplikasikan model pembelajaran inovatif. Pembelajaran masih umum dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, sehingga metode tersebut belum berhasil untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian saya yang pertama, apakah terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar menggunakan model problem based learning pada pembelajaran IPS? Yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan model problem based learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis? Yang ketiga, bagaimana kendala guru dalam pembelajaran menggunakan model problem based learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa? Adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa menggunakan model problem based learning pada pembelajaran IPS. Yang kedua, untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan model problem based learning dalam peningkatan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, untuk mengetahui kendala guru dalam pembelajaran menggunakan model problem based learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Adapun landasan teori yaitu yang pertama ini ada model problem based learning. Nah, jadi model problem based learning ini ialah model yang tidak hanya mengembangkan keterampilan pemecahan masalah serta berpikir ilmiah kritis, tetapi juga memberikan pengembangan pengetahuan kepada siswa untuk aktif mengkonstruksi atau membangun pengetahuannya secara mandiri maupun berkelompok. Yang kedua yaitu kemampuan berpikir kritis. Nah, berpikir kritis adalah kemampuan berpikir kognitif untuk mengidentifikasi, mengkaji, menganalisis, mempertimbangkan, memutuskan secara sistematis dan spesifik sebuah keyakinan atau bentuk pengetahuan dengan pemikiran yang masuk akal serta menyertakan alasan yang mendukung serta kesimpulan yang rasional. Yang ketiga ini ada pembelajaran IPS kelas 4. Pembelajaran IPS yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pembelajaran IPS di kelas 4 yang merupakan suatu mata pelajaran
yang berperan dalam mengenal konsep-konsep dengan masyarakat dan lingkungannya, meningkatkan keterampilan sosialnya yang berguna untuk kehidupan bermasyarakat, mampu memecahkan masalah sosial, mampu mengambil analisis yang kritis terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial. Nah, adapun materi IPS yang akan dibahas di kelas 4 yaitu pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Nah, metode penelitian yang dipakai yaitu menggunakan mixed method atau metode campuran. Metode penelitian campuran ini merupakan metode penelitian yang menyatukan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif yang digunakan bersamaan pada suatu penelitian, sehingga data yang didapatkan mampu menyeluruh, valid, reliable, dan objektif menurut Sugiono tahun 2017. Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah the sequential explanatory design. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 4 STN pada Sukamandiri 1 yang berjumlah 33 siswa terdiri dari 16 siswa laki-laki serta 17 siswa perempuan. Lalu instrumen yang digunakan yaitu tes tulis berupa pretest dan posttest. Lalu ada angka tes siswa dan lembar wawancara guru. Nah, adapun prosedur penelitian ini yaitu yang pertama ini dimulai dari masalah atau potensi rumusan masalah. Selanjutnya, landasan teori dan hipotesis. Selanjutnya, ada pengumpulan data dan analisis data kuantitatif. Yang keempat ini pengujian hipotesis. Selanjutnya lagi penentuan sumber data penelitian, terus ke pengumpulan dan analisis data kualitatif, selanjutnya analisis data kuantitatif dan kualitatif, dan yang terakhir itu kesimpulan dan saran. Prosedur pengolahan data yang dipakai yang pertama ini ada kuantitatif. Kuantitatif ini berupa pengolahan dan analisis data pada penelitian ini berbantuan aplikasi SPES versi 29 dengan menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk, lalu ada uji t-test dan menentukan uji N-gain score. Adapun untuk kualitatifnya itu ada 4 tahapan, yaitu ada pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya ada hasil penelitian ya. Nah, dalam hasil penelitian ini, yang pertama ini ada peningkatan kemampuan berpikir siswa kelas 4 menggunakan model problem based learning pada pembelajaran IPS. Nah, bisa dilihat dari tabel ini ya, ada rata-rata dari pretest yaitu sebanyak 59,78, meningkat ke posttest sebanyak 84,48. Nah, adapun presentasi yang tuntasnya juga yang asalnya di pretest itu 24%, setelah digunakan model PBL meningkat menjadi 90%. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa model problem based learning ini dapat efektif meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, adapun setelah dianalisis menggunakan SPES versi 29, di sini kelihatan hasilnya ada uji normalitas pada pretest yaitu sebesar 0,094. Nah, maka data ini berdistribusi normal karena 0,094 itu lebih besar dari 0,05. Lalu ada uji normalitas post-test sebanyak 0,116, yaitu data juga berdistribusi normal ya, karena 0,116 lebih besar dari 0,05. Selanjutnya ada uji T atau tes T. Menggunakan Shapiro-Wilk, hasilnya itu 0,001. Nah, dapat dikatakan hasilnya ini berarti terdapat perbedaan antara pre-test dengan post-test ya. Karena 0,001 ini lebih kecil daripada 0,05. Lalu selanjutnya ada uji N-gain ada uji N-gain score yaitu 0,60 dan uji N-gain persennya itu sebanyak 60,35. Nah, untuk uji N-gain score ini 0,60 ini dapat dikatakan pada kategori sedang. Lalu untuk kategori tafsirannya yaitu sebesar 60,35. Menunjukkan masuk dalam kategori cukup efektif yang dapat diartikan bahwa penggunaan model PBL dapat dikatakan efektif dengan selisih kategori nilai yang tinggi.
Yang kedua, ada respon siswa kelas 4 terhadap pembelajaran menggunakan model problem-based learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, di sini setelah dihitung ya, hasilnya itu sebanyak 77%. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa respon siswa terhadap pembelajaran IPS tentang materi sumber daya alam melalui pembelajaran PBL termasuk pada kategori sangat baik dengan presentasi sebesar 77%. Nah, dalam survei siswa ini, pembelajaran model PBL dapat diketahui dari antusiasme siswa ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, dapat dilihat juga dari grafiknya ya. Di sini terdapat pernyataan ya, pernyataan-pernyataan. Nah, dapat disimpulkan dari grafik tersebut bahwa siswa sangat antusias terhadap model pembelajaran PBL. Nah, siswa menjadi lebih mudah memahami materi pembelajaran. Kemudian sebagian besar siswa tidak merasa kesulitan ketika pembelajaran menggunakan model PBL. Yang ketiga, ada kendala guru terhadap pembelajaran menggunakan model problem-based learning. Kendala yang pertamanya yaitu saat mengorientasikan peserta didik pada masalah, yaitu kendalanya guru mengalami kesulitan karena tidak semua siswa memahami permasalahan yang disampaikan. Kendala kedua yaitu pada saat mengorganisasikan siswa untuk belajar, kendalanya yaitu ada beberapa siswa yang menolak kelompok yang sudah ditentukan guru dan membutuhkan banyak waktu untuk memastikan siswa memahami apa yang dikerjakan. Nah, yang kendala ketiga yaitu pada saat membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Kendalanya yaitu siswa pendiam masih kesulitan untuk ikut aktif dalam diskusi dan siswa yang malah sulit untuk berkontribusi menurut temannya. Adapun kendala keempat yaitu pada saat menyajikan hasil karya, yaitu kendalanya kurangnya waktu untuk siswa presentasi. Selanjutnya kendala kelima pada saat menganalisis serta mengevaluasi proses pembacaan masalah, kendalanya yaitu siswa masih sulit untuk menarik kesimpulan dari materi yang sudah dipelajari. Nah, adapun kesimpulan dari penelitian ini yang pertama, model pembelajaran problem-based learning efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 sekolah dasar. Hal ini terlihat pada peningkatan hasil post-test yang telah dilakukan dibandingkan hasil pretest. Yang kedua, respon siswa terhadap pelaksanaan model pembelajaran menggunakan model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis mendapatkan respon yang positif. Hal ini terbukti dari antusias siswa berpartisipasi dalam pembelajaran di kelas dan siswa lebih mudah memahami materi. Yang ketiga, kendala guru terhadap pembelajaran menggunakan model problem-based learning, yaitu guru mengalami kesulitan karena tidak semua siswa memahami permasalahan yang disampaikan. Lalu guru membutuhkan banyak waktu untuk memastikan siswa memahami apa yang dikerjakan. Yang ketiga, masih ada siswa yang kesulitan untuk aktif dalam diskusi. Yang keempat, itu kurangnya waktu untuk siswa melakukan presentasi. Yang kelima, siswa masih sulit untuk menarik kesimpulan materi sehingga guru khawatir siswanya tidak memahami materi yang telah diajarkan. Nah, adapun saran dalam penelitian ini yaitu yang pertama itu bagi kepala sekolah. Perlu adanya solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi siswa dan guru dalam melaksanakan pembelajaran, seperti menambahkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan pembelajaran agar pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua itu bagi guru, yaitu perlu mendorong minat siswa dalam pembelajaran PBL. Misalnya mengkondisikan kelasnya ketika pembelajaran berlangsung dan memberikan ice breaking sekali agar siswa lebih fresh kembali dan menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariatif dan guru perlu melakukan pendekatan kepada tiap siswanya, mengetahui penyebab dan faktor menyebabkan siswa tidak dapat konsentrasi belajar. Sehingga pada saat pembelajaran menggunakan PBL, semua siswa dapat memahami materi yang diajarkan dan siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya. Yang ketiga itu bagi peneliti selanjutnya yaitu perlu mengkaji lebih lanjut mengenai pembelajaran IPS menggunakan model PBL pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Nah, itu adalah sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.